Di kota Kayumas, warung legendaris nasi goreng Busari menyimpan misteri kelam. Setelah kematian anaknya, masakan Busari menjadi luar biasa lezat, tetapi membawa kutukan mengerikan bagi para pelanggannya. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah kota kecil bernama Kayumas, ada sebuah warung nasi goreng legendaris yang dikenal sebagai nasi goreng Busari. Warung ini selalu penuh oleh pelanggan. Rasanya yang gurih dan lezat membuat siapapun yang mencicipinya pasti ketagihan. Namun, di balik popularitasnya, ada sebuah rahasia gelap yang hanya diketahui oleh Busari sendiri. Busari adalah seorang janda tua yang tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di belakang warungnya. Ia dikenal ramah dan murah senyum, tetapi sering terlihat murung saat sedang sendiri. Dulu, ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Andi yang sangat ia cintai. Namun, 5 tahun yang lalu, Andi meninggal secara misterius. Setelah bertengkar dengan beberapa pelanggan, nakal yang menghina masakan ibunya. Sejak kematian Andi, Busari menjadi pendiam. Ia mengurung diri selama berbulan-bulan, sebelum akhirnya membuka kembali warungnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang mulai memperhatikan bahwa nasi gorengnya terasa lebih enak dari sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Suatu malam, seorang pelanggan tetap bernama Joko yang sering makan di warung itu mulai merasa aneh. Setelah makan nasi goreng, ia sering bermimpi buruk tentang seorang pemuda yang menangis di sudut ruangan gelap. Pemuda itu mengenakan baju yang lusuh dan menatap Joko dengan mata penuh dendam. Lama-kelamaan, mimpi buruk itu berubah menjadi sesuatu yang nyata. Joko mulai mendengar suara langkah kaki di rumahnya setiap malam, meski ia tinggal sendirian. Suara itu semakin lama semakin mendekat ke kamarnya, hingga suatu malam, ia melihat bayangan seorang pemuda berdiri di depan pintunya. Pemuda itu hanya berkata, "Kenapa kau diam saja?" sebelum menghilang. Keesokan harinya, Joko ditemukan tewas di rumahnya dengan tubuh membiru, seperti orang yang mati karena tersedak. Namun, tidak ada tanda-tanda makanan di rumahnya. Hanya ada sepiring nasi goreng yang tergeletak di meja dengan satu gigitan yang tampaknya belum selesai. Setelah kejadian itu, desas-desus mulai beredar bahwa warung Busari memiliki kutukan. Beberapa pelanggan lain yang makan di sana juga mengalami hal-hal aneh. Salah satunya, seorang wanita bernama Mira mulai mendengar suara-suara bisikan saat makan nasi goreng tersebut. Bisikan itu mengatakan, "Kau akan merasakan apa yang aku rasakan." Mira mencoba mengabaikan bisikan itu, tetapi suatu malam, ia merasa seperti ada seseorang yang memegang tangannya saat tidur. Ketika ia bangun, ada bekas tangan berwarna hitam di lengannya, seolah-olah seseorang telah mencengkeramnya dengan kuat. Mira berhenti makan di warung itu, tetapi rasa takut terus menghantui hidupnya hingga ia akhirnya meninggalkan kota. Orang-orang mulai menjauh dari warung Busari, namun tidak sedikit juga yang penasaran dan mencoba makan di sana. Salah satu dari mereka adalah Sandi, seorang pemuda yang tidak percaya dengan hal-hal mistis. Ia menganggap cerita tentang kutukan itu hanyalah taktik untuk menjatuhkan nama baik Busari. Sandi datang ke warung itu sendirian pada malam hari. Ia memesan sepiring nasi goreng spesial dan mulai memakannya dengan lahap. Tapi di tengah-tengah makannya, ia merasa nasi goreng itu memiliki aroma aneh, seperti bau tanah basah yang menyengat. Ketika Sandi menatap piringnya, ia melihat ada sesuatu yang tidak biasa di dalam nasi gorengnya. Potongan kecil seperti kuku manusia. Ia terdiam, tetapi kemudian Busari mendekat dengan senyum yang menyeramkan. "Enak kan masakanku?" katanya dengan suara lembut yang membuat bulu kuduk Sandi merinding. Sandi tidak bisa menjawab. Ia berusaha menenangkan diri dan pergi dengan tergesa-gesa. Namun, saat ia keluar dari warung, ia melihat bayangan seorang pemuda berdiri di dekat pohon besar di seberang jalan. Pemuda itu tersenyum dingin sambil melambai ke arahnya. Setelah kejadian itu, Sandi mulai diganggu setiap malam. Ia mendengar suara-suara seperti orang menangis di kamarnya, dan di beberapa malam, ia bahkan melihat bayangan pemuda itu berdiri di ujung tempat tidurnya. Sandi memutuskan untuk menyelidiki rahasia di balik nasi goreng Busari. Ia mulai bertanya kepada warga sekitar, dan akhirnya mengetahui tentang kematian Andi, anak Busari. Beberapa orang mengatakan bahwa Busari menggunakan ilmu hitam untuk membalaskan dendam anaknya dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam nasi gorengnya. Sandi kemudian mendatangi rumah Busari pada tengah malam, berharap bisa mendapatkan jawaban. Namun, saat ia tiba, ia menemukan rumah itu kosong dan gelap.
Di dalam rumah, ia menemukan sebuah meja altar dengan foto Andi dan sebuah piring kecil berisi sesuatu yang tampak seperti rambut manusia. Saat Sandi akan pergi, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika ia berbalik, ia melihat Busari berdiri di belakangnya dengan wajah yang penuh kemarahan. "Kau tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan suara yang serak. Malam itu, Sandi tidak pernah terlihat lagi. Warga hanya menemukan motornya terparkir di depan rumah Busari, tetapi ia sendiri menghilang tanpa jejak. Warung nasi goreng Busari akhirnya ditutup. Namun, beberapa tahun kemudian, sebuah warung baru dibuka di lokasi yang sama. Anehnya, warung itu menjual nasi goreng dengan rasa yang mirip dengan warung Busari. Dan kisah kutukan itu pun, seperti rasa nasi gorengnya, kembali menghantui. Setelah menghilangnya Sandi, desas-desus tentang kutukan nasi goreng Busari semakin menyebar. Namun, warung baru yang dibuka di lokasi tersebut tetap ramai dikunjungi. Warung itu kini dikelola oleh seorang pria muda bernama Bima yang mengaku sebagai keponakan jauh Busari. Bima mengatakan bahwa ia menemukan resep nasi goreng Busari di sebuah buku tua yang ditinggalkan di warung itu. Bima tampaknya tidak peduli dengan cerita-cerita seram yang menyelimuti tempat itu. Ia bahkan mengiklankan bahwa nasi gorengnya adalah nasi goreng legendaris dengan resep rahasia yang tak tertandingi. Orang-orang yang penasaran kembali berbondong-bondong ke warung itu. Dan seperti sebelumnya, rasa nasi gorengnya memang luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan mulai melaporkan pengalaman ganjil. Salah satu pelanggan, seorang wanita bernama Lila, merasa seolah-olah ada yang mengawasinya setiap kali ia makan di sana. Ia menceritakan bahwa di malam setelah ia makan nasi goreng itu, ia bermimpi melihat seorang pemuda berdiri di dapur warung. Pemuda itu tampak sedang menangis, memegang piring nasi goreng yang penuh darah. Tak hanya itu, seorang pria bernama Tegar yang menjadi pelanggan tetap warung itu mengeluhkan sering mendengar suara aneh setelah makan di sana. Suara itu terdengar seperti seseorang yang berbisik, "Rasakan apa yang aku rasakan." Suara tersebut selalu muncul di rumahnya, terutama di dapur, bahkan saat ia sedang sendirian. Namun, anehnya, Bima tampak tidak terganggu. Ia tetap melayani pelanggannya dengan ramah, seolah-olah tidak tahu apa-apa tentang cerita-cerita seram tersebut. Namun, beberapa orang mulai curiga bahwa Bima tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Suatu malam, seorang pemuda pemberani bernama Anton memutuskan untuk menyelidiki rahasia di balik warung itu. Ia mendatangi warung Bima ketika tempat itu hampir tutup. Anton berpura-pura memesan nasi goreng untuk dibawa pulang. Tetapi saat Bima sibuk di dapur, Anton menyelinap masuk ke area belakang warung. Di belakang warung, Anton menemukan sebuah pintu kecil yang terkunci dengan rantai. Pintu itu tampak seperti pintu menuju gudang bawah tanah. Dengan perasaan cemas, Anton mencoba mendobrak pintu itu, tetapi tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. "Kau tidak seharusnya berada di sini." Anton berbalik dan melihat Bima berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Namun, sebelum Anton sempat berkata apa-apa, suara aneh terdengar dari balik pintu terkunci. Suara itu seperti seseorang yang merintih kesakitan, diiringi oleh suara gemerisik seperti cakaran. "Siapa di dalam sana?" Anton bertanya dengan suara gemetar. Bima tersenyum tipis. "Itu hanya bagian dari resep rahasia kami," katanya. Tanpa berpikir panjang, Anton melarikan diri dari warung itu. Namun, malam itu, ia mulai mengalami mimpi buruk yang serupa dengan yang dialami oleh pelanggan lainnya. Dalam mimpinya, ia melihat Busari berdiri di dapur warung dengan wajah pucat dan mata kosong. Di tangannya, ia memegang sebuah piring nasi goreng yang meneteskan darah. Di sudut dapur, Anton melihat sesosok pemuda yang terkurung di dalam sebuah sangkar besi. Pemuda itu menatapnya dengan mata penuh kebencian dan berkata, "Tolong aku." Sebelum semuanya terlambat, Anton terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia merasa bahwa apapun yang terjadi di warung itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar cerita kutukan. Ia memutuskan untuk mengumpulkan beberapa teman dan kembali ke warung untuk mencari tahu kebenarannya. Malam berikutnya, Anton dan 3 temannya menyelinap ke warung setelah Bima menutup tempat itu. Mereka membawa alat untuk membuka rantai pintu kecil di belakang warung. Setelah berhasil membukanya, mereka menemukan sebuah tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Di dalam ruang bawah tanah itu, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah altar tua dengan foto Andi, anak Busari,
dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah meleleh. Di samping altar terdapat sebuah panci besar yang mengeluarkan aroma busuk. Namun, yang paling mengerikan adalah sangkar besi di sudut ruangan. Di dalamnya ada sesosok tubuh yang kurus kering seperti mayat hidup. Tubuh itu mengenakan pakaian lusuh dan wajahnya mirip dengan Andi. Saat Anton mendekat, tubuh itu membuka matanya dan berkata dengan suara serak, "Kalian harus menghentikannya. Dia tidak akan pernah berhenti. Bima adalah bagian dari ini." Sebelum mereka sempat melakukan apapun, suara langkah kaki terdengar dari atas. Itu adalah Bima, dan ia membawa sesuatu di tangannya. Sebilah pisau besar yang berkilauan di bawah cahaya lilin. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini," kata Bima dengan suara dingin. "Sekarang, kalian harus menjadi bagian dari resep rahasia kami. Apakah Anton dan teman-temannya akan selamat? Atau mereka akan menjadi korban berikutnya dari kutukan nasi goreng Busari?" Bima melangkah mendekat dengan pisau di tangannya, senyum dingin tergurat di wajahnya. Anton dan teman-temannya mundur ke dinding ruang bawah tanah, tak mampu berpikir jernih. Sangkar besi yang berisi tubuh kurus Andi mulai bergetar. "Sudah terlambat," kata Bima. "Kalian tidak akan keluar dari sini." Namun, sebelum Bima bisa melangkah lebih jauh, suara retakan keras terdengar. Sangkar besi tempat Andi berada tiba-tiba hancur, dan tubuh kurus itu bangkit perlahan. Mata Andi kini bersinar merah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura gelap. "Cukup, Bima," kata Andi dengan suara yang dalam dan mengerikan. Bima tampak terkejut. "Kamu tidak bisa melawanku. Aku yang memanggilmu kembali. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa." Andi hanya menatapnya dengan senyum sinis. "Kamu memanggilku untuk balas dendam, tapi kamu salah langkah. Dendam ini bukan hanya milikku. Ini milik semua orang yang kamu korbankan untuk warungmu." Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi oleh sosok-sosok gelap yang muncul dari bayangan. Mereka adalah arwah-arwah pelanggan yang mati karena kutukan nasi goreng itu. Wajah mereka penuh luka dan ekspresi penderitaan. Bima mulai gemetar ketakutan, menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas kekuatan yang ia gunakan. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku hanya ingin membuat warung ini sukses," teriak Bima. Andi mengulurkan tangannya, dan pisau di tangan Bima terbang ke arah sangkar besi yang hancur, tertanam di lantai. "Warung ini tidak pernah tentang kesuksesan, Bima. Ini tentang cinta dan kehilangan. Kau mengubahnya menjadi neraka." Dalam sekejap, arwah-arwah itu bergerak ke arah Bima, melingkupinya seperti bayangan pekat. Bima berteriak keras, tetapi suaranya perlahan menghilang. Ketika bayangan itu menghilang, tidak ada lagi tanda-tanda keberadaan Bima. Anton dan teman-temannya hanya bisa terdiam, terlalu takut untuk bergerak. Andi berbalik menghadap mereka, ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih lembut. "Kalian harus pergi sekarang. Tempat ini tidak boleh ada lagi." "Tetapi bagaimana denganmu?" tanya Anton. Suaranya bergetar. Andi tersenyum tipis. "Aku seharusnya tidak ada di sini sejak awal. Ini waktuku untuk pergi. Tolong pastikan tidak ada yang menggunakan tempat ini untuk hal buruk lagi." Anton mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi rasa takut dan sedih. Ia dan teman-temannya berlari keluar dari ruang bawah tanah, naik ke atas, dan keluar dari warung itu. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Warung itu mulai runtuh dengan sendirinya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika mereka berbalik untuk melihat terakhir kali, di antara puing-puing warung, mereka melihat bayangan Andi berdiri bersama sosok seorang wanita tua, Busari. Wajah mereka tampak damai, dan perlahan mereka menghilang bersama cahaya pagi yang mulai menyinari kota Kayumas. Anton dan teman-temannya tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi, tetapi mereka memastikan tempat itu tidak pernah dibangun kembali. Warga Kayumas juga tidak pernah mendengar cerita tentang warung nasi goreng legendaris itu lagi. Namun, beberapa orang bersumpah bahwa di malam-malam tertentu, aroma nasi goreng yang gurih masih tercium samar-samar di udara, seperti kenangan yang enggan pergi. Dan bagi mereka yang masih penasaran untuk mencoba nasi goreng legendaris, aroma itu membawa pesan sederhana. Jangan pernah bermain dengan dendam, karena dendam selalu menuntut bayarannya.